tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat-tempat kudus benteng itu. Oke, lihat, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Coba ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Coba Anda perhatikan ayat ini. Dan sampai hari ini, saudara, sampai hari ini, bukan nanti sampai hari, sampai Tuhan Yesus datang, maka kita sedang menghadapi namanya sepasukan lawan kita yang setiap hari mau menggagalkan kita. Ini diberitahukan kepada kita di akhir zaman. Dia menghapus korban sehari-hari. Saudara perhatikan pada waktu pandemi terjadi, apa yang terjadi? Gereja Tuhan kehilangan korban. Apa itu korban? Ibadah, persekutuan bersama, berkumpul bersama, beribadah, memuji Tuhan, itu terhapus. Dan ayat ini sedang digenapi. Dikatakan menghapuskan korban sehari-hari. Dan korban sehari-hari itu yang harusnya dinaikkan. Tuhan setiap hari mau mencium korban kita. Mesbah ibadah kita, mesbah doa kita, mesbah pribadi kita. Nah, itu terhapus. Itu bukan nanti sejak masa pandemi, tapi sampai hari ini, saudara. Dengan cara apa? Iblis mempengaruhi sampai umat Tuhan akhir zaman itu sudah kehilangan namanya kelaparan dan kerinduan, kecintaan kepada Tuhan. Sudah kehilangan namanya kerinduan, kelaparan, kecintaan kepada Tuhan. Kecintaan, kelaparan untuk bersekutu, beribadah. Bahkan kalau beribadah sudah biasa-biasa, tidak punya gairah, semangat lagi. Ini yang terjadi di akhir zaman, saudara. Ya. Dan karena itulah ada banyak umat Tuhan mengalami namanya kegoncangan jiwa, tekanan jiwa. Kenapa? Karena rohaninya tidak kuat lagi, keropos. Kita hanya bisa kuat ketika roh kita itu dibangun. Ya, rohani kita dibangun. Nah, rohani kita dibangun itu dengan kekuatan dua hal. Pertama, memiliki kepenuhan minyak, dan kepenuhan memiliki namanya minyak yang penuh dan api. Apa itu minyak, apa itu api? Api itu bicara firman, minyak bicara pengurapan. Nah, ketika dua ini mulai hilang, maka terjadi kegoncangan jiwa. Kalau kegoncangan jiwa terjadi, efeknya tubuh mudah lemah dan sakit. Saudara, Alkitab bilang, sekarang ini iblis sedang tiasa berusaha akan menghancurkan gereja Tuhan. Saya bicara gereja bukan gedung, bukan denominasi, tapi pribadi kita. Coba lihat ayatnya, kita mengalir ya. Jadi ini ayatnya memberitahukan bahwa setan akan berusaha dengan strateginya untuk menghapuskan, untuk mempengaruhi umat Tuhan, menghapuskan korban sehari-hari. Dia bikin kekristenan akhir zaman sibuk seperti pada zaman Nuh. Kejadian pasal 6. Ketika Tuhan menilik bumi ini rusak benar. Karena kenapa? Karena manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Hanya memiliki kecenderungan hati menyakiti Tuhan. Matius 24 ayat 37, menjelang saatnya Tuhan Yesus akan datang kali kedua, keadaan manusia sama seperti zaman Nuh. Coba lihat dulu ayatnya, baru kita balik ke sini. Ya. Coba lihat Matius 24 ayat 37. 37 dibilang apa, saudara? Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi begini, keadaan sekarang ini, di dunia yang kita hadapi sekarang ini, keadaannya sama persis dengan pada zaman Nuh. Dia sama di mana? Dia sama di zaman Nuh, semua orang mengikuti arus kekuatan dunia. Mengikuti pengaruh kekuatan dunia di zaman Nuh. Mungkin Anda bilang di zaman Nuh belum ada kecanggihan internet. Betul. Tapi tahukah sekarang dengan kecanggihan dunia di akhir zaman, iblis sedang membawa gereja Tuhan tidak sadar sedang masuk dalam jebakannya untuk terperangkap.
Terperangkap dengan apa? Dengan kecanggihan dunia, sehingga semua manusia tidak lagi punya hati nurani yang murni, kehilangan hati nurani yang murni. Semua serba canggih. Saudara tahu di beberapa negara, saudara ada pendeta yang khotbah begini, robot yang khotbah, saudara. Cuma di setel di komputer. Sedangkan kita harus mendengarkan suara Tuhan lewat hamba Tuhan yang diurapi, mendengarkan langsung suara surga lewat hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Tapi kalau robot, diurapi bagaimana kalau robot, saudara? Jadi akhir zaman kita akan terperangkap dengan sistem kecanggihan dunia ini yang menyeret umat Tuhan itu kehilangan namanya satu kepekaan. Kepekaan untuk mengerti dan memahami kehendak daripada Tuhan. Nah, ini cara iblis buat kocar kacir sehingga semua manusia ikut arus kekuatan duniawi. Dan itu terjadi pada zaman Nuh. Dan Alkitab bilang apa? Tuhan perintahkan pada Nuh, Nuh, aku perintahkan engkau, persiapkan, buatlah bahtera di atas gunung. Karena aku menilik bumi ini sudah rusak benar. Semua orang tidak takut Tuhan lagi. Semua orang mengikuti arus kekuatan dunia. Dan semua orang tidak lagi punya kepekaan untuk mengetahui ada Tuhan yang berkuasa. Dan Alkitab katakan lalu Nuh melakukan perintah Tuhan itu. Dia lakukan persis seperti yang Tuhan mau. Dan Kejadian pasal 7, pasal 8, maka Alkitab katakan Tuhan turunkan air bah, Nuh diselamatkan. Berarti akhir zaman kita akan menghadapi sama seperti pada zaman Nuh, tapi tidak melihat air bah lagi. Tapi sepertinya kita menghadapi air bah di akhir zaman. Nah, berarti yang Tuhan perintahkan buat kita adalah bangunlah bahtera hidupmu. Persiapkan bahtera hidupmu, mental rohani kita. Kekristenan gereja lokal, persiapkan. Kenapa? Karena ketika keadaan itu terjadi seperti pada zaman Nuh, cuma keluarga Nuh yang diselamatkan. Apa artinya? Keluarga Nuh yang diselamatkan. Cuma orang-orang yang membangun bahtera, membangun mesbah ibadah, mental imannya yang benar, berkenan dan sempurna yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, di akhir zaman ada begitu banyak orang melakukan kelihatan benar, tapi belum tentu berkenan. Ada banyak kelihatan benar, tapi tidak berkenan. Ya, ada kelihatan seperti berkenan, tapi belum tentu sempurna. Jadi saya memberikan pendahuluan dulu buat kita. Bahasa sesungguhnya yang akan kita hadapi seperti ini. Sama persis. Coba lihat lagi 2 Petrus 3 ayat 8. Ya. Jadi kita harus diingatkan dulu tentang keadaan zaman sekarang, apa yang sedang kita hadapi. Supaya kita jadi umat Tuhan yang bisa mengerti apa sih mau Tuhan buat kita. Ya. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti satu hari. 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu sepakat, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 10, sama-sama baca. 3, 2, 1. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Coba lihat, saudara. Ayat 8 itu bicara tentang waktu. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Satu hari Allah, 1000 tahun manusia. Tuhan menciptakan langit dan bumi 6 hari. Hari ke-7 dia berhenti. Satu hari Allah, 1000 tahun manusia. Zaman Adam sampai Nuh 1000 tahun. Zaman Adam sampai Abraham 2000 tahun. Zaman Adam sampai Musa 3000 tahun. Zaman Adam sampai Yesus lahir 4000 tahun. Zaman Adam sampai perang salib 5000 tahun. Zaman Adam sampai tanggal 31 Desember tahun 2000 itu sudah 6000 tahun. Tahun 2000, 6000 tahun sudah 24 tahun, 2024. Tuhan memperpanjang waktu agar banyak orang diselamatkan. Tapi Alkitab bilang ayat 10, hari Tuhan datang seperti pencuri. Artinya kita sedang berada pada hari Tuhan.
Karena itu kenapa dunia ini sedang mengalami kegoncangan. Kenapa dunia ini penuh misteri. Dan Hagai pasal 2 ayat 78 berkata, aku akan menggoncangkan langit, darat, dan udara. Alkitab bilang, aku akan goncangkan segala bangsa. Hagai pasal 2. Lihat. Hagai pasal 2 ayat 78. Kenapa ini terjadi? Karena ini hari Tuhan buat kita. Hagai pasal 2 ayat 7 dan 8. Dikatakan begini, saudara. Aku akan bangun, ayat 8 ini, ayat 7. Ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, sedikit waktu, ini waktu Tuhan. Sudah kaya, sudah waktu Tuhan. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Sudah perhatikan baik-baik. Tuhan akan goncangkan laut, darat, dan udara. Itu akan digoncangkan oleh Tuhan. Saya berharap semua pendoa-pendoa, saudara, janganlah kita berdoa begini. Kami tolak kegoncangan. Kami tolak badai. Kami tolak. Jangan ditolak, saudara. Tuhan bilang, aku mau goncangkan. Kita cuma diajar Tuhan apa yang mau lakukan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan bagi kami. Karena Tuhan sudah bilang, aku goncangkan. Coba lihat saudara ya. Yang luar biasa lihat. Tadi saya bilang Daniel 11 ayat 31-32. Iblis akan datang mencuri, membunuh, membinasakan. Dia akan datang menghapuskan korban sehari-hari. Dia membuat banyak umat Tuhan itu kegoncangan jiwa, kehancuran, kegagalan, terputus hubungan dengan surga. Sama seperti pada zaman Nuh, orang semua akan senantiasa ikut arus dunia. Tapi Daniel 11 ayat 32b berkata, tapi umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Hagai pasal 2 ayat 78, aku akan goncangkan segala bangsa, darat, laut, udara akan digoncangkan, tapi rumah Tuhan penuh kemegahan. Artinya begini, akan ada pemisahan. Tuhan memang akan izinkan ini semua akan terjadi. Pandemi muncul, Covid muncul, Tuhan izinkan. Kenapa? Penyakit sampar menular akan Tuhan izinkan. Semua ini akan terjadi. Kenapa ini akan terjadi? Karena apa, saudara? Karena memang kita harus menghadapi ini, karena firman Tuhan sedang digenapi. Apa yang sedang digenapi? Ini semua ayat-ayat tadi. Sedang digenapi. Apa yang tidak digenapi? Saudara, Daniel 12 ayat 10. Gereja akan disucikan, dimurnikan, dan diuji oleh Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita harus tahu kita berasal dari Allah karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 berkata, akan terjadi, akan muncul banyak antikris di akhir zaman. Itulah tandanya hari-hari ini adalah hari yang terakhir. Semua ini akan kita hadapi, saudara. Dan ini kebenaran. Saudara tahu kenapa Roh Kudus selalu bukakan pada saya setiap pelayanan di mana-mana? Karena mau disadarkan kepada umat Tuhan supaya apa? Supaya berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kita mempersiapkan pelita tetap menyala. Tidak menjadi gereja yang pada akhirnya ada di zona nyaman. Tapi mempersiapkan pelita tetap menyala. Seperti perempuan-perempuan bijaksana yang mempersiapkan pelita tetap menyala. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu, kata Tuhan. Saudara, semua ini akan kita hadapi. Kenapa ini bisa terjadi? Coba lihat ayatnya. Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 12. Oke. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Kenapa? Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis tahu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Iblis aja tahu. Tapi dia tidak tahu persis tanggal berapa. Tapi dia tahu. Dengan keadaan zaman yang kita hadapi, yang kita dengar tadi, betul-betul kita sedang dipersiapkan. Artinya, di mana kita akan menunggu namanya trompet itu akan berbunyi. Rupanya banyak ayat mau keluar dan bagus itu tukang laptop, saudara ya. Cepat dia buka. Ada tuh pendeta selama tunggu-tunggu, tidak muncul-muncul.
Tapi ada tukang laptop, dia laptop sudah dapat dia bisa dia tutup dia kalau keluar ayat. Belum satu keluar itu satu. Dia so bingung, catat. Ya. Coba lihat saudara. Jadi semua ini akan kita hadapi. Semua ini akan berbarengan, akan kita hadapi. Jadi iblis tahu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Ya, kita dipersiapkan. Jadi artinya bahwa kalau semua ini bisa terjadi, apa yang Tuhan mau buat kita sebetulnya saudara? Ya, lihat, saya ulangi, sama Nuh, orang ikut arus duniawi, hilang kepekaan. Artinya sudah tidak ada kecintaan dan kelaparan akan Tuhan. Itu sama Nuh, sedang terjadi sekarang. Oke, Daniel 11, banyak orang tercuri korban sehari-hari. Oh mungkin saudara gereja lokal berkata, oh orang rajin ke gereja, selalu rajin ke gereja, betul. Tetapi di dalam gereja, maaf, tidak ada korban lagi yang berbau harum yang naik. Gereja lokal stagnasi. Semua terjadi stagnasi kebiasaan. Saudara, kalau saya buka rahasia surga tentang korban yang berbau harum, saudara, kenapa akhir zaman gereja lokal tidak lagi melihat mujizat, pemulihan, kelepasan, manifestasi urapan turun di gereja lokal? Kenapa? Karena gereja lokal sudah stagnasi. Tuhan hanya bisa turunkan api kalau dia cium ada asap yang berbau harum. Jadi kalau ada asap yang berbau harum yang naik, Tuhan turun ke api dari surga. Ya. Nah, asap ini adalah satu korban kehidupan kita, di mana kita senantiasa datang pada Tuhan dengan kelaparan, kecintaan, kehausan akan Tuhan. Saudara, nah gereja lokal kan terjebak dengan kebiasaan. Selama di gereja, selama jadi pejabat gereja, sudah paling rohani lama. Jadi itu namanya cinta Tuhan, kerinduan itu mulai berkurang. Semua sudah biasa-biasa. Ini berbahaya saudara. Kita harus ciptakan satu kehidupan yang senantiasa menyadari bahwa kita selalu butuh Tuhan. Kita merindukan Tuhan Yesus. Kita sadar kita tidak bisa hidup, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kalau itu ada pada kita, kita akan punya kerinduan, semangat setiap hari. Orang bertanya pada saya, Pak Pendeta, apa DP rahasia? Sampai orang bilang pelayanan di mana-mana, pagi di pasar, sore malam di jalanan, tidak pernah lelah. Orang bilang kata begini, apakah punya dana besar? Ya, apakah punya misi yang benar? Itu betul. Pelayanan itu harus punya misi yang benar. Betul. Pelayanan itu harus punya dana. Betul. Tapi yang menentukan bukan misi benar, dana yang besar. Yang menentukan api yang ada pada kita. Kalau api sudah tidak ada, hilang semua, saudara. Kalau orang pelayan tidak punya api, dia kurang bergerak dengan dana dan misi yang bukan dari Tuhan. Makanya saya bilang tadi ada banyak orang lakukan yang benar, belum tentu berkenan. Tapi kalau api yang ada pada kita, gairah roh, panggilan yang benar ada pada kita, kita tidak akan terhentikan. Gereja lokal akan semakin punya semangat, akan menuai. Sehingga kita akan dibantu pada pergerakan yang besar. Kita akan senantiasa bergerak, tidak akan pernah terhentikan. Ada semangat yang luar biasa. Generasi muda akan dipakai Tuhan luar biasa untuk memenangkan jiwa-jiwa di akhir zaman. Tuhan mau kita bangkit, kobarkan semangat api yang ada pada kita. Dimulai dari mana? Kembali pada panggilan ilahi, pada kemurnian hati. Itu akan membuat kita punya semangat. Karena iblis akan berusaha membuat kita letih, lesu, berbeban berat. Dia akan membuat kita akan pada dimensi, berputar-putar pada dimensi, memikirkan, melihat-lihat, dan akhirnya kita hitung-hitungan. Nah, bahaya saudara. Saudara tahu Tuhan bahwa kami dalam pergerakan pelayanan tidak punya dana, tidak punya dana. Betul, tapi kami punya dana dari surga. Yang penting Tuhan mau adalah bergerak sesuai panggilan kita. Karena kalau kita bergerak tidak sesuai panggilan kita, Anda memakai jubah yang salah. Di akhir zaman ada banyak kekristenan panggilan-panggilan yang salah. Dia punya jubah A, dia pakai jubah B. Sekarang banyak terjadi kepincangan dalam pelayanan, gereja lokal maupun pelayanan pribadi. Kenapa saudara? Karena iblis bikin kita kehilangan namanya kepekaan untuk sebetulnya apa sih yang Tuhan mau buat saya?
Nah, di akhir zaman ini, saudara, terjadi kekacauan seperti ini. Itu adalah strategi setan agar membuat kita, yang pertama, hilang kepekaan, hilang hati nurani. Tapi Tuhan ingatkan kita akhir zaman, kembali pada panggilan kita sesungguhnya. Karena Alkitab katakan di akhir zaman akan ada banyak orang kehilangan kasih yang semula, kehilangan kemurnian yang benar, yang sesungguhnya. Bagaimana dia memulai panggilannya? Makanya Alkitab katakan Galatia pasal 3 ayat yang ketiga, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan benar, kamu telah memulai dengan yang baik. Coba baca ayatnya, Galatia 3 ayat yang ketiga. Galatia 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Ini pengertiannya besar. Kamu telah memulai dengan kemurnian hidupmu. Kamu telah memulai dengan dasar yang benar. Kamu telah memulai dengan kekuatan yang benar. Kebenaran yang ilahi, yang betul-betul dasar yang benar. Kamu telah memulai dengan pertobatan yang benar. Kamu telah memulai dengan pelayananmu yang benar. Semua dimulai dengan benar. Tapi waktu berjalan, ketika ada badai gelombang datang, ada banyak orang mulai mengakhirinya dengan daging. Saudara, keselamatan harus dikerjakan. Katakan amin. Kebahagiaan harus dikerjakan. Masa depan harus dikerjakan. Siapa di sini yang waktu kawin, pendeta berkata begini, berbahagialah engkau sekarang. Kamu bukan lagi dua, tapi telah menjadi satu. Diberkatilah keluarga yang baru ini. Berbahagialah keluarga yang baru ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Siapa di sini yang ketika pendeta berkati keluargamu dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun bahagia terus, tidak ada masalah suami istri? Siapa di sini yang PKW umur 1 tahun rumah tangga, 2 tahun rumah tangga, sampai 10 tahun rumah tangga, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, love you terus suami istri? Coba di sini ada enggak, saudara? Biasanya rumah tangga 5 tahun ke bawah itu love you masih kencang, 5 tahun ke atas love you lebih kencang. Betul enggak, saudara? Waktu belum ada anak, kalau yang pertama, sentuhan pertama memang luar biasa. Dua-dua belum tahu buka DP kartu, masih tuh cinta betul-betul melekat, sayangnya luar biasa. Orang bilang, odoh kalau kita tahu begini, siapa kita dari dulu suka kawin. Jadi dia merasakan tuh kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi mulai menghadapi persoalan, masalah, tekanan demi tekanan, keluar DP asli. Kalau pertama dia bilang, kita tahu begini, kita suka dari dulu. Tapi setelah dia mulai menghadapi persoalan, kalau kita tahu begini, kita nak kawin dari dulu. Nah, kamu balik, saudara. Sama dengan keselamatan, sama dengan pelayanan, sama. Semua harus dikerjakan. Saya bertobat tahun 97. Tahun 97. Saudara, masuk pelayanan sudah 23 tahun. Bertobat tahun 97, tapi sampai hari ini masih bertobat. Kenapa? Karena bertobat berubah setiap hari. Oh, pendeta kita sudah bertobat, tapi hati marmulu belum bertobat. Oh, kita pemulu sudah bertobat, pendeta martu pikiran masih kotor. Bertobat setiap hari, kerjakan panggilan kita, kerjakan. Saudara tahu, kalau kita sebagai pegawai negeri atau pengusaha atau apapun, di saat Anda bekerja dengan tulus, maka kita akan dinilai. Orang ini kerjanya bagus, sesuai keahliannya. Dia tulus bekerja, sudah pasti bosnya akan angkat dia. Hidup kita sama. Tuhan berkata begini, aku telah melihat engkau melakukan perkara-perkara yang kuberikan, perkara kecil. Engkau tetap setia, aku berikan engkau perkara yang besar. Dan apapun yang kita lakukan, kerjakan. Jangan menganggap kita sudah kuat, kita mampu. Semua yang kita kerjakan, lakukan, itu tulus kita lakukan karena untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu membuat engkau akan tetap terjaga. Apimu akan tetap terjaga, akan menyala-nyala. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara, memang dalam hidup kita ini, saya alami. Hidup ini adalah peperangan. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah pertandingan. Berperang dengan siapa? Bertanding dengan siapa? Berjuang dengan siapa? Saat engkau hidup di dalam Yesus, saat engkau telah memiliki tanda, 2 Timotius 2:19. Coba baca ayatnya. 2 Timotius 2 ayat 19. Inilah pertandingan kita. Lihat.
2 Timotius 2. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang mengenal nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Coba lihat di atas. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, meterainya Tuhan mengenal siapa kepunyaan. Saudara, ada 3 tanda, 3 meterai yang harus kita miliki. Meterai yang pertama tanda darah. Meterai kedua tanda Roh Kudus, meterai kedua adalah air, dan meterai ketiga adalah Roh Kudus. Darah bicara pertobatan, tanda Efesus 1 ayat 7 berkata oleh darah Yesus dosamu diampuni. Roma 5 ayat 9 berkata oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Orang yang mengaku dosanya di depan Tuhan, maka dengan darah yang berkuasa dari Yesus mengampuni dosa kita, kita disucikan, dikuduskan, kita dimeteraikan, dikenal oleh Tuhan karena punya tanda darah. Tapi satu saksi itu belum menentukan kita masuk surga. Masuk mesti ada 3 saksi. Saksi pertama darah bersaksi. Saksi kedua adalah air, tanda pemeteraian, kehidupan baru telah dimulai. Dan saksi ketiga Roh Kudus menyertai kita. Bersaksi bahwa ketika engkau bertobat, Roh Kudus menyertai hidup kita. Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Roma 8 ayat 9 berkata, karena orang Kristen tidak punya Kudus bukan pengikut Kristus. Karena kekristenan kadang-kadang so jadi orang Kristen, tetapi Roh Kudus tidak berdiam. Kenapa tidak berdiam? Karena kita tidak membiarkan dia menguasai hidup kita. Jadi tanda ini merupakan tanda meterai bahwa hidupmu berarti sudah punya tanda dari surga. Saat engkau punya tanda, maka iblis akan menyerang saudara untuk membuat kehilangan tanda dalam hidup saudara. Oh, Pak Pendeta, kita kan sudah diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Ingat, keselamatan bisa tercuri, bisa hilang ketika Anda tidak kerjakan. Makanya yang iblis mau curi itu tanda. Dia bikin itu 3 tanda itu hilang. Dalam artian bukan berarti ketika Anda sudah bertobat, lahir baru baptis, terus berbuat dosa baptis lagi. Bukan. Tapi peperangan kita adalah iblis akan nyerang setiap hari. Dan lawan kita itu dari luar akan terus menyerang saudara. Setiap hari. Efesus 6 ayat 12. Ini lawan kita dari luar. Yang setiap hari akan menyerang saudara. Anda pun belum bangun, iblis tunggu saudara tahu. Di kamar. Ada 2 malaikat di kamar saudara. Ada malaikat surgawi dan ada iblis di situ. Dua-dua pegang catatan. Untuk iblis bilang pada malaikat surga. Karena lihat dia bangun nih. Dia pasti bukan cari Tuhan, tapi cari HP. Tuh, so malaikat surga bilang, lihat saja, dia anak Tuhan, dia pasti sadar. Dia bangun pasti cari Tuhan. Betul, jadi tuh malaikat so lihat begini dia mau bangun. Nah, itu begitu kan orang tuh. Kalau tidur malamnya nak berdoa, iblis kasih mimpi jahat. Bangun bukan cari Tuhan, cari HP. Kompas status mimpi jahat. Karena makan nasi jahat. Kadang-kadang sudah tahu orang yang nak sadar bangun pagi bukan cari Tuhan, cari HP. Habis ambil HP langsung berstatus di TikTok. Oke, lihat sama-sama. Saya suruh baca apa tadi ya? Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang gelap, melawan roh jahat di udara. Coba Anda lihat ayatnya. Lawan kita ini setiap hari akan menyerang saudara. Pemerintah, penguasa, penghulu, dunia gelap, roh jahat di udara. Saya jelaskan buat saudara. Pemerintah kegelapan berkuasa atas satu bangsa. Setiap negara punya pemerintahan tersendiri. Penguasa kegelapan di bangsa itu berbeda. Indonesia, Malaysia punya perbedaan penguasanya di udara. Itu namanya pemerintah kegelapan. Sedangkan penguasa itu berbeda di wilayah. Contoh, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan berbeda penguasanya. Oke? Alkitab bilang pemerintah, penguasa, penghulu. Daerah Tondano, Manado beda penguasanya. Atmosfernya berbeda. Saudara, daerah Minahasa Selatan berbeda. Contoh, dari Minahasa Selatan, kasus-kasus apa yang banyak? Oh, begini-begini, ada kemabukan berapa? Beda-beda, ini penguasa berbeda di sana. Baru Alkitab bilang apa? Melawan roh jahat di udara. Pribadi-pribadi. Lihat, itu lawan kita setiap hari. Dan mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sedang menghadapi lawan kita dari luar, yang setiap hari akan menyerang saudara. Di mana dia menyerang? Dimensi yang dia serang ada di mana? Di jiwa.
pikiran. Medan peperangan kita dalam peperangan ada di mana? Pikiran, jiwa. Setan selalu menyerang kita di jiwa, saudara. Oke, itu lawan kita. Dengar, selama kita tidak membuka celah di pikiran kita, tetap berpikir positif. Selama kita tidak membuka celah di perkataan kita, perkataan positif, dan hati tetap kita terjaga. Selama engkau menjaga hati, pikiranmu, hatimu, selama tidak membuka celah, iblis tidak akan mungkin menguasai hidup kita, akan menyerang saudara dari luar. Tapi ada lawan yang paling sulit dikalahkan. Markus 7 ayat 21. Inilah lawan kita yang harus kita kalahkan. Dari mana? Dari dalam hidup kita. Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. 22. Persinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan. Mungkin ranking-ranking yang pertama itu keras-keras. Coba kita mundur 21. Oke. Percabulan. Ini kan dosa memang sama. Besar kecil sama. Tapi yang namanya tingkatannya berbeda. Percabulan, pencurian itu kan pembunuhan. Itu berarti ini dorang bilang kelas-kelas dewa. Besar. Oh, pendeta kita susah. Mencuri, pembunuhan, apalagi pendeta. Oke, terus persinahan, keserakahan, kejahatan, sadis itu pendeta. Nah, mulai pergi di pelang-pelang, di kecil-kecil. Kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong. Nah, saudara, setan itu kalau menguasai hidup kita, kita tengking dia keluar. Tapi sombong susah mau tengking. Anda mau tengking orang sombong? Dari dalam itu, saudara. Tanda-tanda orang sombong baca cerita begini. Begini-begini baju ini butik ini. Kadang-kadang baca cerita dibilang nyenak mau sombong, tapi sesombong. Tapi puji Tuhan, jemaat di tempat ini luar biasa semua. Semuanya rendah hati. Tuhan yang lebih tahu. Amin, saudara. Nah, ini paling sulit dikalahkan. Makanya Alkitab bilang apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Ada amin, saudara? Saya lanjutkan lagi, saudara. Saya sudah banyak kali bersaksi melayani Pak Dokter dan keluarga. Saya berdoa berpuasa dari tahun 2000. Tuhan ajarkan saya berdoa dan berpuasa. Tadi saya lihat ada Sem. Pak Sem mana kan? Pak Sem. Saya dulu tinggal dengan Pak Sem dulu di stadion. Belum kawin. Betul kan? Pak Sem pasti tahu. Dari sejak itu kita sudah doa puasa tiap hari. Saya tidak pernah makan siang. Jadi kalau puasa jam 9 malam terakhir, nanti makan sore. Setiap hari buka tutup. Dari tahun 2000 saya lakukan itu. Roh Kudus taruh di hati saya untuk melakukan itu. Saudara tahu sampai kapan? Sampai hari ini saya melakukan. Sudah 23 tahun. Sekarang tahun 2024. Jadi sudah memasuki 24 tahun. 24 tahun Tuhan ajar saya berdoa dan berpuasa. Belum berhenti sampai hari ini. Saudara tahu? Apakah karena kekuatan saya? Bukan. Saya menyerah total kepada Tuhan. Untuk ditawan oleh Roh untuk lakukan ini. Saya tidak mengajarkan jemaat untuk berpuasa tiap hari, saudara. Tetapi penting buat kita tahu bahwa berpuasa itu bukan berarti supaya kita super. Tapi berdoa dan berpuasa itu adalah yang pertama, supaya kita berkurang-kurang, Tuhan bertambah-tambah. Doa puasa supaya kita semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Doa puasa semakin kita tertunduk, membutuhkan Tuhan setiap hari, menyadari kita butuh Tuhan tiap hari, dan kita menyadari kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Menyerah total kepada Tuhan. Itu membuat kita bisa mengalahkan dari dalam hidup kita. Karena saya sudah banyak sekali pengalaman bagaimana pada waktu bertobat awal-awal. Saya pernah saudara tahu, pegang pedang. Masih pegang pedang, masih kejar orang dengan pedang. Saudara tahu, bertobat. Melayani, khotbah. Tapi masih angkat peda, masih angkat pedang. Tawuran di Karobasan, saudara tahu. Masih bisa begitu. Nah, kalau begini terus kita bilang yang mutar terus kita bertobat. Akhirnya Tuhan katakan jenis ini tidak bisa diusir. Jadi tiap hari saya dituntun Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Proses pembentukan, saudara tahu. Karena sesungguhnya lawan kita itu mengalahkan daging kita, saudara. Daging ini sulit dikalahkan.
emosi kita, gengsi kita sulit dikalahkan. Walaupun sudah bertobat, saudara tahu. Ya, makanya untuk menguji kekristenan, untuk menguji kedewasaan rohani kita, itu gampang. Ya, dapat tahu di mana DP rohani sudah matang. Pertama, menguji kekristenan rohanimu sudah matang. Yang pertama, sudah berapa lama engkau diproses oleh Tuhan. Menentukan kalau kehidupan Anda sudah mengalami proses pembentukan dari Tuhan seperti Yusuf. Umat Tuhan mungkin sedang berbeda kita dengarkan surat Tuhan hari ini ya. Berbedanya di mana? Kita diajar Tuhan untuk mengalami tentang Tuhan, bukan cuma mengerti firman, mengalami. Untuk mengalami harus diizinkan Tuhan dulu dibentuk, diproses. Kita tidak akan pernah remuk, hancur hati cari Tuhan kalau Tuhan tidak izinkan mengalami tekanan proses sehingga kita betul-betul turun ke bawah. Saudara, saya sudah alami. Ketakutan yang saya alami itu membuat saya mengalami ketakutan itu membuat saya ketakutan mati, saudara tahu. Sampai saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Yusuf diizinkan Tuhan. Dia masuk dalam proses pembentukan. Yang pertama, dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara dengar, ketika Yusuf mengalami proses pembentukan dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf itu tidak bereaksi. Kedua, Yusuf lolos dari proses pembentukan dibenci oleh saudara-saudara. Saudara tahu saya bertobat tahun 97, 98. Nanti tahun 99 baru kita pergi keluarga. Percaya, saya bertobat betul. Saya waktu bertobat orang bilang, ini trompe ada so gila. Karena banyak mabok, so gila dia. Masa sepuji Tuhan, haleluya. Orang model begini. Saya orang tidak percaya sudah bertobat. Saya banyak dibenci. Keluarga saya bilang, orang PAD segila. Tapi saya tidak bereaksi. Karena ada tuntunan Roh Kudus. Ketika Anda mengalami proses dibenci oleh dunia, dibenci oleh orang lain. Dan kita kadang dalam pelayanan menghadapi seperti itu. Ada proses demi proses, besi menjamkan besi. Sesama pelayanan kadang-kadang tidak sehati, keluar gereja, pindah sana, pindah sini, sehingga banyak jemaat sekarang sama dengan ISIS. Tahu ISIS? IS, ibadah sana, ibadah sini, sana sini, sama dengan kutu loncat. Tak singgung sedikit, tapela besar. Saudara tahu, Tuhan datang, Tuhan bingung. Ini orang bukan domba, tapi sodombing, setengah domba, setengah kambing, belang-belang. Ini akhir zaman, saudara. Tapi jemaat di tempat ini semua jemaat yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan, saudara. Yusuf setelah lolos dibenci oleh saudara-saudaranya, Tuhan izinkan masuk di mana? Di sumur. Dilemparkan ke sumur. Saudara tahu kan ketika Tuhan izinkan kita masuk ke sumur, jangan berteriak minta tolong. Karena Yusuf waktu di sumur dia tidak bilang, woi, sama di sana, tolong. Yusuf diam dan tenang. Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan dia ada di sana, Tuhan pasti akan tolong dengan cara Tuhan. Kalau kita dimasukkan ke sumur terus Anda berteriak minta tolong, berarti memang ada orang tolong, tapi bukan dengan cara Tuhan. Tuhan bilang masuk ulang anak di situ. Makanya jangan heran kalau masalah saudara, Tuhan izinkan Anda tidak bisa menyelesaikan masalah itu, Tuhan akan terus bentuk proses itu supaya tetap kita keluar sebagai pemenang di masalah itu. Kalau Anda tidak bisa menang di situ, akan terus Tuhan izinkan Anda di situ. Yusuf diam dan tenang, menunggu pertolongan Tuhan. Alkitab bilang apa? Yusuf keluar dari situ, ditolong Tuhan dengan cara DPK semua yang ambil ulang pada dia. Perhatikan, lolos dari dibenci, lolos dimasukkan ke sumur, Yusuf masuk fase yang ketiga, dijual jadi budak. Dijual jadi budak itu artinya Yusuf kehilangan identitas, status, kewibawaan, dicabut. Nah, kekristenan kadang-kadang kita kalah di situ. Di mana? Dicabut hak asasi, jadi dulos, hamba, jadi jongos. Yusuf tidak mempertahankan statusnya. Dia tetap tahu kalau dia dijual jadi budak. Dia tahu dia ada penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf sudah memiliki misi, bermimpi dia akan masuk istana raja. Karena dia tahu dia akan dibawa Tuhan ke istana raja, dia percaya kalaupun dia dijual jadi budak, itu tangga untuk dia naik ke tingkat akan masuk ke istana raja. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Yusuf tetap tahu
Dia dalam penyertaan Tuhan. Setelah dia lolos jadi budak, ada satu proses yang Tuhan izinkan buat Yusuf. Di mana? Dia masuk perangkap rumah Potifar. Di situ ada istri Potifar. Nah, kebanyakan kekristenan banyak gagal di rumah Potifar. Kenapa? Karena baku dapat dengan tanda Potifar. Saudara, Yusuf itu masuk perangkap Potifar, digoda oleh istri Potifar. Alkitab katakan Yusuf berkata tidak. Karena kenapa? Karena Yusuf menghargai kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan. Saudara tahu di perangkap istri Potifar ada banyak hamba-hamba Tuhan yang gagal, yang jatuh. Saya punya teman dari Jakarta bilang begini, Pak Pendeta, orangnya tidak sangka. 30 tahun pelayanan pengembalaan. Maaf semua, kita sama Tuhan masih proses, perlu didoakan. Tapi dia bilang, Pak Pendeta, orangnya tidak sangka orang penggembala. 30 tahun pengembalaan, 15 tahun bahugel, ini ada 4 tahun. Saudara, bahugel dengan sesama sekretaris ke apa itu, baku piar api lama, tidak dapat tahu. Tapi tetap dapat tahu maksudnya. Tapi 15 tahun. Apakah kita bisa bersandiwara, saudara? Ingat, perangkap istri Potifar akhir zaman berbahaya. Bukan saja bicara persinahan, tetapi kompromi. Kenapa? Karena istri Potifar berkata begini, mari tidur dengan aku, mari selingkuh, mari korupsi, mari kompromi. Sama seperti pada zaman Nuh. Semua orang selalu maunya kompromi. Mari, tergoda. Istri Potifar, roh istri Potifar itu sedang menyerang gereja akhir zaman. Dan banyak yang senantiasa tergoda masuk jebakan. Tapi Potifar berkata, istri Potifar, tetapi Yusuf berkata, tidak. Kenapa? Karena Yusuf tahu dia punya kasih karunia. Dia punya misi, dia punya mimpi. Dia tahu ke depan dia akan mendapatkan sesuatu yang besar. Itu yang membuat dia tahu Tuhan. Ini memang satu godaan serangan yang luar biasa. Tapi Yusuf berkata tidak. Saya sedang lihat ke depan. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan. Akhirnya apa, saudara? Yusuf itu dimasukkan ke penjara. Kenapa? Difitnah oleh istri Potifar. Nah, kalau bicara fitnah, orang ini hamba Tuhan so babak belur dengan difitnah, saudara. Tapi dengar baik-baik. Mau fitnah apapun yang datang kepada kita, saudara, kita hanya bilang begini sama Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu hatiku. Hanya Tuhan yang tahu pikiranku. Lakukan saja bagian kita. Urusan di belakang tinggalkan, maju ke depan. Pandanglah pada Yesus. Katakan amin, saudara. Karena yang menentukan bukan langkah awal, tapi langkah akhir yang menentukan. Dan Yusuf tahu dia difitnah, dia tidak berontak. Dimasukkan ke penjara. Terakhir Yusuf masuk penjara. Tapi Alkitab katakan Tuhan selalu menyertai Yusuf. Dan akhirnya pada tangga yang ke-7 Yusuf masuk istana raja. Ada haleluya di sini. Jadi karena itu, untuk melihat kapasitas rohani kita, sudah memiliki kapasitas rohani dalam roh, itu dilihat dari sudah berapa lama kita diproses oleh Tuhan. Yang kedua, sudah seberapa cepat kita menyelesaikan masalah, itu tanda kedewasaan rohani kita. Ada amin? Jadi kalau kita punya masalah terus kita cepat selesaikan, berarti rohanimu sedang matang. Dan yang ketiga, sudah berapa banyak kita mengalahkan pribadi kita, itu menentukan rohani kita. Sudah berapa banyak kita mengalahkan pribadi kita, menekan hidup kita, kedagingan kita, dalam tekanan, dalam otoritas, di mana hidup kita dalam kontrolnya Tuhan setiap hari. Ada haleluya, saudara? Oke, jadi karena itu kita menghadapi lawan setiap hari, dari luar dan dari dalam. Rahasianya adalah bagaimana untuk kita menghadapi semuanya ini. Proses demi proses kita hadapi. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Salib itu ada di depan, ada di belakang. Di depan bicara kehidupan, ada keselamatan bagimu, ada kuasa bagimu, dia berikan. Salib yang di belakang itu bicara mujizat dan berkat ada pada saudara. Artinya, karena sudah selesai, maka kita diajarkan oleh Tuhan untuk senantiasa tetap menjaga panggilan kita.
menjaga panggilan kita. Karena kalau kita mulai tercuri panggilan kita, maka disitulah kita mengalami kegagalan. Nah, pertanyaannya, apa panggilan kita? Saya mau tanya Pak Dokter dulu. Biasanya khotbah di sini berapa menit? Biasanya 30 menit kah? 20 menit kah? Kalau cuma 20 menit, tak semua si amin. Berarti so habis. Tapi kalau mau bilang suruh mengalir, sudah tak semua mulai. Tadi masih khotbah pendahuluan, sekarang baru mau masuk khotbah, begitu maksudnya. Amin. Ya. Panggilan kita itu seperti apa, saudara? Oke, kita mulai. Jadi ada 4 hal kita dipanggil oleh Tuhan. Dan engkau harus punya panggilan itu, supaya kita mengakhiri pertandingan sampai selesai. Kita mulai. Pertama, cepat-cepat baca. Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Kelas-kelas baca. 3, 2, 1. 1 Samuel ini. Kolose 3. Mungkin salah tindis. Ya, kalau tidak salah tindis belum puasa. 3, 2, 1. Katakan amin. Ikuti kata-kata saya. Bilang sama-sama, dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera Kristus selalu memerintah dalam hidupku, menguasai hidupku. Dalam nama Yesus, biar damai sejahtera Kristus itu nyata setiap hari dalam hidupku. Katakan haleluya. Saudara tahu, dengar, tanda bahwa hidup kita terkoneksi, ada damai di hati. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore tetap ada damai di hati? Tidak galau, tidak stres, tidak marah, tidak emosi. Siapa di sini? Ada? Siapa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore damai terus? Orang singgung damai. Orang bikin sakit hati damai. Cuma orang gila itu, saudara. Tapi Tuhan bilang damai itu harus berdiam. Kenapa? Karena itu koneksi kita dengan surga. Nah, iblis menyerang saudara, bikin hilang damai. Makanya saya sudah bilang tadi, peperangan kita itu adalah di jiwa. Damai di hati, bilang damai di hati. Bukan galau. Betul nggak, saudara? Dari mana datangnya perpecahan? Dari mana datangnya persinahan, keserakan, perceraian? Dari mana? Kalau suam dari hati. Kalau hati ini so hilang damai, suami istri baku marah terus, so berbulan-bulan, dia kesimpulan bilang so tidak cocok, orang cerai jo, karena so tidak ada damai di hati. Pertanyaannya, tidak ada damai karena apa? Karena iblis so curi, so error. Sudah tahu, saya sering bilang begini, terang hidup ini sebetulnya sama dengan HP. HP ini kalau tidak punya jaringan, tidak ada internet, tidak bisa koneksi. Saya mau tanya, kalau bisa koneksi itu cuma karena ada apa? Pertama, ada di jaringan. Kalau di Tondano ini kan di tengah-tengah, pasti jaringannya kuat. Jaringan Telkomsel kah itu, Indosat kah itu. Kalau kita ada di tempat yang ada jaringan, pasti koneksinya kuat. Tapi kalau kita sudah mulai ada di luar jaringan, di hutan begitu, pasti error. Dengar, kalau kita tetap ada dalam jaringan surga, menjaga hatimu, menjaga mesbah hidupmu, berarti koneksi hidupmu dengan Tuhan sangat kuat. Tapi kalau Anda mulai pergi ke hutan, apa arti hutan? Hutan itu apa artinya? Ada mulai gerakan-gerakan liar, mulai emosi di sana, so tidak ada doa di sana, itu so diutang. Kalau so diutang, so mulai hilang signal. Kalau so mulai hilang signal, biasanya kalau kita bertelepon, kalau signalnya kuat, suaramu jelas. Halo, shalom, dari mana ini? Dari surga, jelas. Tapi kalau signalmu mulai hilang, satu hilang. Maka suaramu akan belepotan. Akan kedengaran seperti ini. Itu namanya error. Berarti error. Tanda-tanda orang error adalah mudah tersinggung, mudah marah, iri hati, mulai cokodidi. Itu tanda orang error. Tapi saya tahu sini semua koneksi dengan surga. Beri tepuk tangan yang mulia begitu. Amin, saudara. Yesus datang untuk membuat jaringan. Jaringan itu bernama salib.
Salib itulah yang Yesus buat sampai surga dan bumi bisa menyatu. Di mana ayatnya? Efesus 2 ayat 14. Oleh salib Kristus kita terhubung. Oleh salib itu bicara jaringan yang Yesus buat agar kita yang error kembali terkoneksi dengan surga. Efesus 2 ayat 14. Ayat 14, 3, 2, 1. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yesus datang dengan kuasa salib, dia berkata sudah selesai. Dia menghubungkan surga dengan manusia oleh darah yang tertumpah. Artinya salib bicara jaringan yang Tuhan buat sehingga kita punya damai di hati. Karena itu tetap kita mempertahankan salib itu. Ada darah di situ mengampuni dosa kita supaya tetap kita punya kekuatan signal dari surga. Namanya damai sejahtera. Itulah panggilan kita. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Itulah panggilan kita. Kalau Anda sedang dengar firman Tuhan ini, terus Anda sedang iblis bisa begini, selama ini pendeta, mana pema semua kamu, Anda akan kehilangan damai. Berarti setan sedang menguasai hidup kita. Tapi kalau Anda bilang terus pendeta sampai sore, berarti aku tunggu terang sampai sore. Ada haleluya sini, saudara. Inilah panggilan kita, saudara. Ini, jadi kita ini tiap hari cuma mau jaga tuh damai di hati, saudara. Nah pertanyaannya bagaimana di Pelasia? Yesaya 26 ayat 3, lihat. Yesaya 26 ayat 3. 3, 2, 1. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai. Bagaimana tuh hati bisa teguh? Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita hanya bisa teguh jika punya kebenaran. Makanya saya bilang tadi, iblis menyerang saudara untuk kehilangan kebenaran, untuk tidak teguh hati, supaya goncang setiap hari. Jadi karena itu hari ini pesan firman Tuhan yang pertama, mari kita mempertahankan panggilan kita. Kita dipanggil Tuhan untuk hidup dalam damai sejahtera setiap hari. Ada amin? Yang kedua, Efesus 6 ayat 10. Kita dipanggil Tuhan untuk apa? Efesus 6 ayat 10, 3, 2, 1. Keras-keras baca. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Kita dipanggil Tuhan untuk kuat di dalam Tuhan. Hidup adalah pertandingan, hidup adalah peperangan, perjuangan. Setan tiap hari mau menyerang saudara. Kalau Anda tidak kuat, kita akan dikalahkan oleh setan. Tuhan bilang panggilanmu adalah kuat dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Kita kuat bukan karena jabatan kita. Kita kuat bukan karena kekayaan kita. Tapi kita kuat karena Tuhan. Karena Yesus yang senantiasa telah memanggil kita. Nah untuk kita kuat dalam Tuhan, kita cuma diajarkan Tuhan untuk setiap hari. Mazmur 37 ayat 23. Saya sudah tahu tidak pandai menghafal, tapi ayat ini keluar. Karena Tuhan tahu kita memiliki, kita diberi makan, Tuhan tahu kita perlu membutuhkan firman Tuhan ini. 3, 2, 1, Mazmur 37 ayat 23. 3, 2, belum muncul. Mazmur 37 ayat 23. 3, 2, 1. Bagaimana supaya kita kuat? Kalau tadi, bagaimana supaya kita punya damai? Teguhkan hatimu. Teguhkan hati. Kita hanya bisa teguh ketika kita punya kebenaran. Bagaimana supaya kita kuat? Ayat ini bilang begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya, firman ini memberitahukan kepada kita 3 hal. Kalau kita tahu hidup kita diatur oleh Tuhan, kita akan kuat. Kenapa? Karena yang pertama, kita setiap hari harus bilang kiri kanan menyadari bahwa hidupmu, masa depanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, Tuhan yang atur. Jodohmu, Tuhan yang atur. Yang suka yang bilang amin. Saudara dengar baik-baik. Kenapa kita bilang harus, kenapa Tuhan bilang mesti kuat? Kita hanya bisa kuat kalau kita menyadari hidupmu diatur oleh Tuhan. Karena kenapa saudara? Kita tidak bisa kuat menghadapi begitu banyak tantangan hidup kalau kita tidak menyadari hidupmu diatur oleh Tuhan. Kalau kita menyadari hidup diatur oleh Tuhan,
Berarti betul-betul kita akan berkata, Tuhan terima kasih. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi aku tahu hidupku diatur oleh Tuhan. Bisnisku, usahaku, pekerjaanku, kalau Tuhan yang atur, dia kasih yang terbaik. Termasuk kalau masalah pasangan hidup, jodoh, Tuhan kasih yang terbaik. Nah, itu baru amin kalau belum kawin. Supaya Tuhan kasih yang terbaik. Kita cuma perlu menyadari, bilang menyadari. Saudara tahu kenapa orang baugel? Kenapa? Karena sudah sadar. Betul enggak? Kayak mana begitu? Masih sadar kan enggak? Sudah sadar kita dong. Oh? Iblis di Taman Eden hanya membuat kita kehilangan kesadaran ilahi. Karena itu hari ini kita punya kesadaran ilahi bahwa hidupmu diatur oleh Tuhan. Yang kedua, kalau kita tahu hidup kita diatur oleh Tuhan, bilang kiri kanan, kita cuma menikmati. Bilang nikmati. Nikmati hidup ini. Nikmati sukacita damai. Nikmati nafas, nikmati kesehatan. Jangan nikmati penderitaan dan kepahitan. Nikmati, saudara. Termasuk kalau mau makan, nikmati. Tapi mesti pakai hikmat. Yang dokter sofonis darah tinggi, kok Anda bilang, pendeta bilang nikmati. RW terus tiap hari. Itu dia nama sorodo. Itu bukan nikmati, cari mati. Yang ketiga adalah kita harus mensyukuri. 3 hal ini membuat kita akan kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita dipanggil Tuhan untuk apa? Bilang kiri kanan, untuk jadi pemenang. Jadi pemenang. Oke? Hidupmu pertandinganmu, pelayananmu pertandinganmu, keluargamu pertandinganmu. Jadilah pemenang dalam pertandingan. Dan yang terakhir adalah kita dipanggil Tuhan untuk jadi penyembah yang benar. Saudara tahu penyembah yang benar itu adalah mempersembahkan korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saya akan membahas tentang korban yang berbau harum, tapi terlalu panjang. Korban berbau harum itu adalah korban yang tersembelih, yang terasa, yang betul-betul terasa. Saya melayani di tempat ini, diundang di tempat ini, saya harus memberikan korban yang berbau harum. Melayani Tuhan di mimbar ini bukan asal-asalan, 1-2 menit, 10 menit, doa tutup selesai, terima PK, pulang. Itu berbau busuk, saudara. Karena itu saya mau melayani berbau harum sampai sore kita mau khotbah di sini. Saya yang amin cuma 1. Yang lain sudah tahan. Karena solapan. Oke, kesimpulannya adalah karena itu, saudara. Setiap hari, mari miliki panggilan itu. Tetap hidup dalam damai setiap hari. Tetap kuat dalam Tuhan. Jadi pemenang. Jadi penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah mempersembahkan korban yang berbau harum. Kalau masih boleh, saya tutup dengan ayat ini. Lihat. Imamat 9 ayat 34. Oke? Ini yang terakhir ya. Imamat 9 ayat 34. Imamat 9 ayat 34. Ini tentang korban yang berbau harum. Imamat 9 ayat 34. Bagaimana tentang korban yang berbau harum? Ini rahasianya. Imamat di sebelah Kejadian. Halo? Imamat sudah apa atau ada imamat? Imamat 9 ayat 34. Imamat 9. Nyana ada? Oh, nyana ada ya? Oh, nah, Imamat 9 ayat 3. Nah, ini so error ini. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Perhatikan baik-baik. Korban penghapus dosa, seekor anak lembu dan seekor domba masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Yang kedua, ayat 4. Ya. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan supaya dikorbankan di depan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak. Kelas-kelas baca. Karena pada hari ini Tuhan akan menampakkan diri. Ayat 24. Ayat 24. Ayat 24. Ayat 24. 3, 2, 1. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dari segala lemak di atas mezbah. Tak kalah seru bangsa itu melihatnya bersorak-sorak mereka dan sujud menyembah. Perhatikan, saya sudah khotbah tadi. Tuhan itu hanya bisa turunkan api jika cium korban yang berbau harum dan lain. Berapa banyak di antara dalam gereja lokal, kalau pujian penyembahan itu, saya banyak kali alami, saudara, pelayanan. Mezbah itu harus naikkan pujian penyembahan.
Pengkhotbah naik itu tinggal mengalir dengan Roh Kudus. Nah, Anda bisa bayangkan kalau ibadah itu satu lagu pujian, satu lagu penyembahan, firman Tuhan. Itu betul-betul mati. Ibadah yang mati. Kenapa mesbah ini, altar ini perlu ada pujian penyembahan seperti tadi. Ada pujian yang naik, musik yang naik, semua dalam roh. Ketika itu naik, Alkitab katakan itu pasti berbau harum. Tuhan cium asap itu berbau harum. Alkitab katakan Tuhan turunkan api dari surga. Ada haleluya. Sekarang saya mau beritahu pribadi-pribadi kita, apa itu penyembah yang benar? Mereka yang mempersembahkan korban yang berbau harum. Korban yang berbau harum itu ada 4 hal. Yang pertama, korban penghapus dosa. Apa arti korban penghapus dosa? Korban penghapus dosa itu adalah setiap hari menghadap takhta kasih karunia Tuhan dalam permohonan pengampunan oleh darah Yesus. Dengan kesadaran atau tidak sadar kita datang mengaku dosa di depan Tuhan. Jika aku berbuat dosa di hadapan Tuhan, dosa perkataan, pikiran, perbuatan yang aku lakukan disengaja maupun tidak disengaja, 5 menit yang lalu, 5 hari yang lalu, 5 bulan yang lalu, 5 tahun yang lalu, aku mohon pengampunanmu Tuhan, oleh darahmu Yesus suci dan kuduskan aku. Maka dengan demikian ada darah yang tercurah, itu namanya korban penghapus dosa. Engkau naikkan di depan Tuhan, itu berbau harum di hadapanmu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Berapa banyak orang bisa datang ke gereja, masih menyimpan dendam, masih menyimpan sesuatu di hatinya. Makanya ketika dia datang beribadah tidak bisa naik dalam penyembahan, karena ada hati yang tidak beres. Pelayan-pelayan altar apalagi saudara. Karena kenapa kita di gereja ada doa dulu hari Jumat atau Sabtu mempersiapkan ibadah? Karena itu supaya korbanmu naik. Sekarang di akhir zaman asal-asalan melayani di pub tadi malam, di gereja hari Minggu masih mau rokok, mau minuman, so melayani saudara. Itu berbau busuk di depan Tuhan. Korban penghapus dosa itu setiap hari harus kita naikkan. Kita bangun pagi jam 6 beraktivitas, tidur malam jam 10, jam 9. Sebelum tidur naikkan korban penghapus dosa. Ampuni Tuhan jika ada salah yang kami lakukan. Alkitab bilang jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Itu korbanmu yang berbau harum. Yang kedua, ada korban bakaran. Apa itu korban bakaran? Korban bakaran itu adalah membakar daging kita, membakar lemak kita. Apakah saudara berani berkata begini, Tuhan uji aku, selidiki batinku Tuhan. Nah, ada orang yang berani berdoa seperti itu saudara. Tapi Daud bisa berdoa seperti itu. Selidiki batinku, ujilah aku Tuhan. Engkau tahu hatiku. Makanya ketika kita diajarkan Tuhan, diproses oleh Tuhan, jangan banyak mengeluh. Katakan, Tuhan, kalau ini saya harus alami, Tuhan tambah, agar hidupku akan semakin kuat, korbanku semakin berbau harum di depan Tuhan, supaya daging kita dihancurkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Korban bakaran itu membakar semua tanaman-tanaman yang bukan dari Tuhan akan dibakar dan dicabut. Itu korban bakaran. Yang ketiga, ada korban sajian. Apa itu korban sajian? Menyajikan hidupmu yang terbaik. Layani Tuhan yang terbaik. Layani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Kekayaan yang ada pada kita. Jabatan yang ada pada kita. Talenta, karunia yang ada pada kita. Layani Tuhan. Sajikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, ada korban keselamatan. Apa itu? Ucapan syukur keselamatan yang Tuhan sudah berikan. 4 korban ini dinaikkan. Alkitab bilang Tuhan turunkan api dari surga. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Miliki 4 hal, miliki 4 panggilan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, saya minta pemain musik maju ke depan. Saya minta 5 menit untuk kita menerima impartasi. Pengurapan dari surga membuat firman Tuhan ini mengalami kehidupan, atau membuat firman yang kita dengar itu nyata dalam hidup kita. Mari kita berdiri semua, taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu diangkat seperti ini. Kepalkan tangan kananmu seperti ini, kepalkan begini saudara ya. Kepalkan begini, dan musik naik dalam penyembahan. Saya akan menuntun saudara dalam doa, supaya semua kita yang ada di tempat ini jemaat Tuhan, engkau akan mengalami impartasi pengurapan, sehingga pengurapan itu membuat kita akan menjadi gereja Tuhan yang kuat, yang akan bersaksi, yang akan menang, yang akan berhasil, yang akan menerobos masuk dan melihat banyak perkara besar akan diberikan buat kita semua. Mari sekali lagi tangan kiri taruh di dada, tangan kanan diangkat, musik naik dalam roh.
dalam roh, naikkan musik. Terus. Yes. Terus. Mari kita nikmati penyembahan saudara. Musik naik lagi. Tanganmu diangkat, tangan kananmu, dan dengar baik, dalam nama Yesus, maka kita mulai merasakan hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Pengurapannya sedang terimpartasi atasmu. Jika engkau lemah dikuatkan, ada terobosan-terobosan terjadi atasmu. Tuhan membuka jalan dalam hidupmu. Rumah tanggamu berbahagia, hidup rukun dan damai. Proses hidup sedang kau alami, yaitu menerima hal yang besar dari surga, menerima perkara-perkara besar dari surga. Lihatlah ke depan 2024, jalan hidup ini